Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami semua Kau panggil untuk menjadi murid-Mu, mewartakan kabar gembira, mewartakan keselamatan, menunjukkan bahwa di dalam Engkau ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada ketentraman. Seperti para rasul dipilih untuk mewartakan kabar gembira, bantu kami juga ya Bapa, supaya kami bersedia dalam situasi kami sehari-hari pun bersemangat untuk menyebarkan kabar sukacita ini kepada semua orang. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, apa sih yang sebetulnya dibutuhkan bagi kita semua? Apa sih sebetulnya yang Tuhan harapkan dari kita? Apa sih sebetulnya yang ingin kita capai dalam hidup ini? Saudara, satu kata yang menurut saya mungkin sangat dibutuhkan di zaman ini adalah kemurnian hati. Kesucian hati, ketulusan hati. Ya, sekali lagi di zaman di mana digital ini orang diajak untuk seperti pohon itu rindang. Ya. Seperti pohon anggur itu lebat daun-daunnya. Dengan teknologi informasi yang begitu luar biasa, membawa orang kepada kemegahan, keindahan, ya. Tetapi itu bagian yang eksternal. Ada satu bagian yang mungkin kita lupa, itu bagian dalam. Kita terbawa dengan arus dunia maya, dunia digital, dunia metaverse, dunia yang tak kelihatan, dunia virtual, dunia katakanlah dunia palsu dalam tanda petik ya. Dalam dunia yang virtual, yang maya, yang digital, yang tak kelihatan tetapi nyata. Meskipun kita dibawa kepada masuk kepada dunia yang lebih dalam dari alam semesta ini, tapi sebetulnya secara batinnya kita tidak masuk ke kedalaman. Ya, nah, saudara, hari ini satu contoh kecil dari bacaan pertama tentang Daud, seorang yang murni hatinya. Bagi saya seorang contoh, seorang yang murni, seorang yang tulus. Meskipun dia diancam mau dibunuh oleh Saul dengan membawa 3.000 pasukan pilihan. Dan Saul sudah berada di tangan Daud, sudah bisa dibunuh, sudah bisa sudah bisa diperlakukan tidak adil. Tetapi Daud sungguh-sungguh punya hati yang murni. Dia tidak mau membunuh Saul yang sudah ada di tangannya. Tapi dia hanya memotong pucuk pakaian dari Saul. Dan dia tetap menghormati Saul sebagai raja, sebagai yang dipilih Allah. Daud menghargai, tidak balas dendam, tidak benci meskipun dia diancam, diejek, diperlakukan tidak adil. Itulah ketulusan hati seorang Daud. Dan bagi saya ini sesuatu yang perlu kita miliki di zaman yang serba luar biasa ini. Ketulusan hati. Kita bisa berkembang, bisa tulus, bisa hebat, bisa luar biasa. Tanpa ketulusan hati mungkin tidak banyak gunanya dan tidak manfaatnya. Tapi ketika kedua-duanya digabung, orang bisa menggunakan segala teknologi sebisa sehebat apapun demi kebaikan orang lain. Ya, demi pembangunan kejiwaan, kerohanian dan keselamatan orang lain. Itulah Daud. Ya, hatinya yang besar, yang luar biasa, yang agung. Itulah contoh dari hidup kita. Selalu ingin berbuat baik. Sekali lagi Bunda Teresa mengatakan jangan lelah berbuat baik. Meskipun kita diperlakukan tidak baik sekalipun. Meskipun kita diperlakukan jahat sekalipun, meskipun kita diejek, dihina, diperlakukan apa saja. Dan itu contoh lain seperti Jokowi, kalau boleh saya sampaikan, ya, dihujat, ya, diapa-apakan saja.
Tapi itu menjadi medan penyucian, medan pembersihan, medan ketulusan hati, motivasinya untuk apa. Dan kita bisa melihat, mengukur seseorang dari ketulusan hati seorang Jokowi, seorang Daud, ya. Bahkan kalau boleh dikatakan founding fathers kita, ya, bapak-bapak pendiri kita seperti Muhammad Hatta, seperti Soekarno, seperti Syahrir, orang yang hatinya tulus dan murni untuk bangsa dan negara ini. Itulah saudaraku terkasih yang kita sebut dengan kemurnian hati, ketulusan hati, tidak balas dendam, tidak ada mata ganti mata, tidak ada kejahatan lawan kejahatan. Dan itulah yang sungguh-sungguh kita bisa lihat dalam diri Bunda kita Maria. Hatinya murni sejak awal. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan Yesus kehendaki bagi kita para muridnya ketika dia memilih 12 rasulnya. Dia berharap para rasul belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana dia pergi ke sana kemari, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ya, dia tidak punya kekayaan apapun. Itulah Yesus. Ya, murni hatinya. Tulus motivasinya. Nah, bagaimana Yesus kemudian dengan cara magang, para murid magang bersama Yesus, melihat sendiri Yesus mengajar, Yesus berbuat baik, Yesus menyembuhkan, apapun yang tidak dilakukan oleh Yesus dijelentrekkan kepada para rasul. Para rasul hampir-hampir tidak mampu mengerti apa yang diminta oleh Yesus. Ya, bisa kita lihat bagaimana para rasul dibentuk oleh Yesus ketika Yesus harus menderita, harus wafat dan harus dimakamkan dengan cara yang keji dan luar biasa. Tapi kita lihat para rasul, Yesus memilih para rasul dengan karakter dan sifatnya masing-masing. Contoh misalnya Petrus. Contoh misalnya Simon yang disebut Petrus yang artinya batu karang. Jadi Yesus sudah melihat dalam diri Simon itu dia akan menjadi batu karang yang kuat, yang teguh, ya. Meskipun dia seorang yang emosional, ya, tapi Tuhan mengubahnya. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes yang diberi gelar Boanerges, anak-anak guru, anak-anak petir, karena mereka emosional, karena mereka ingin menghajar orang-orang Samaria yang menolak Yesus dengan minta datang guru atau petir untuk menghajar mereka. Kita lihat bagaimana Tuhan mengubah Yohanes menjadi seorang pengarang Injil yang luar biasa. Sekali lagi, surat Yohanes 1, 2, 3 yang luar biasa. Injil Yohanes dan kitab Wahyu. Tuhan bisa mengubah apa saja. Kita saja apa saja. Dengan cara yang sangat luar biasa. Sekali lagi, Tuhan bisa mengubah kita yang keras kepala, yang degil ini, yang sombong, yang angkuh. Ya apa saja Tuhan bisa mengubah itu. Asal kita mau dibentuk oleh Tuhan, mau bekerja sama dengan Tuhan, dan mau mengikuti suara hati, suara kita yang selalu ingin berbuat baik. Bunda Teresa mengatakan, jangan lelah berbuat baik. Meskipun kita diperlakukan apapun, jangan lelah berbuat baik. Karena itulah dengan berbuat baik, kita sendiri mendapatkan pembinaan, bimbingan, kemurnian hati, ketulusan hati. Ketika kita diperlakukan yang tidak baik, kita tahu kita murni atau tidak dalam mengabdi Tuhan. Semoga Anda, saya, dan kita semua mohon rahmat supaya hati kita murni bagi Allah, bagi sesama. Ketika kita diperlakukan tidak baik, kita tetap menatap, memperlakukan orang lain dengan baik. Dan itulah cara Tuhan. Maka Yesus selalu mengubah hukum balas dendam dengan hukum cinta kasih. Dalam tradisi Yahudi dan tradisi-tradisi di sekitar daerah Timur Tengah, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengatakan itu. Kalau kamu dipukul pipi kananmu, ya, pipi kirimu, kasihlah pipi kanan. Maksudnya apa? Kalau kita menampar orang dengan tangan kita nampar dengan bagian lengan kita yang tangan kita yang bagian dalam, itu tidak sakit. Kita kena dengan pipi kiri kita. Tapi ketika kita menampar dengan seperti ini sakit sekali. Karena bagian di sini bagian yang kasar. Jadi itulah ajaran Yesus.
Tidak ada dendam, hanya kasih dan kasih. Yesus mengajarkan nilai-nilai yang sangat fundamental. Karena itulah, dan Yohanes diberi karunia rahmat. Allah adalah kasih, luar biasa. Tuhan mengubah seseorang menjadi seorang teolog luar biasa, yang memahami hati Allah yang sangat dalam. Semoga Anda dan saya semakin memahami kehendak Allah, semakin mencintai Allah yang adalah kasih. Kita semua dipanggil untuk memiliki hati yang murni, hati yang penuh kasih kepada siapapun. Tak ada dendam, tak ada kemarahan, tak ada kekecewaan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.